Bismillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini penyakitnya sudah, maaf, mungkin bisa ceritakan dulu masalahnya. Penyakit yang dirasakan, sakit apa aja? Sakit kepala yang nggak selesai-selesai. Awalnya rasanya sakit kepala hebat banget. Dari situ baru masuk IGD. Dari IGD situ baru divonis sama dokternya ada pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Terus udah diopname terus, tapi nggak dapat hasil apa gitu, nggak ada bukti hasil apa-apa dari rumah sakitnya, jadi kayak nggak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkan, akhirnya cek lagi ke dokter lain, kedua dokter lain, ternyata ada gejala yang memicu ke sana tapi kurang signifikan gitu. Tapi sampai sekarang sakit kepala hilang-hilang sih. Nggak hilang-hilang. Tapi jelas divonis oleh dokter bahwa ada pendarahan di otak gitu. Tapi hasilnya dari data dari dokter itu tidak dikasih bahwa bukti-bukti bahwa ada terjadi pendarahan itu. Sudah berapa kali ke dokter? Setelah kejadian yang sakit kepala berat, berarti sama yang itu total udah 3. Udah 3 kali. Ke rumah sakit langsung atau ke dokter spesialis langsung? Yang pertama spesialis langsung, kedua ke dokter syaraf, yang ketiga datang ke rumah dokternya. Oh, datang ke rumah. Baik. Dari sekarang sampai kejadian yang sakit ini udah berapa bulan atau berapa tahun? Sebetulnya kalau sakit kepala kayak begini tuh sering ya, cuman enggak seintens sekarang ya. Fatal sekarang sakit kepala. Kira-kira udah berapa tahun? Udah pernah 2 kali. Tapi itu waktu itu memang aku gejala tipes. Tuh, sakit kepalanya tuh persis kayak gini, cuman nggak lama. Kalau yang sekarang ya dari hari apa ya itu ya? Dari minggu lalu lah. Minggu lalu. Sakit banget. Selain sakit kepala, ada lagi hal yang dirasa selain itu? Sering mual, begah, limbung, lemas kaki. Oleng-oleng. Baik. Untuk kegiatan sehari-hari apa aja? Selama sakit? Enggak, maksudnya sebelum sakit itu kegiatannya sebagai mendatangkan rezeki itu apa? Di studio. Studio ngapain studio? Kerja. Bikin lagu, bikin aransemen, ngedirect orang gitu. Oh, berarti suka nyanyi gitu ya? Terus di samping studio, apakah penyanyi di luar juga? Udah lama enggak. Oh, dulu pernah. Dulu pernah, cuman udah lama enggak. Baik. Untuk sementara kegiatan sehari-hari itu, selain itu ada bisnis apa gitu? MLM. Oh, MLM ya. Baik. Sekarang usianya udah 34 tadi. Baik. Untuk masalah dengan keluarga, dengan suami, udah berapa lama pisahnya? Berapa lama ya? Sekarang tahun berapa sih? Tahun 2001 kalau nggak salah. 2021 maksudnya. 2015 ya. 2015. Lebih kurang. Berarti udah berapa tahun kalau baby umur setahun? Sekarang baby 8 tahun. 8 tahun. Nggak menikah lagi. Berarti bahagia dengan kesendirian. Iya, insya Allah. Di samping, maaf, penyebabnya perceraian awal itu apa? Banyak. Yang signifikan apa? Semuanya. Apa? KDRT, ya,
ada KDRT, terus ya segalanya lah, semuanya lah, ekonomi, ada faktor ekonomi juga. perjudian dan lain-lain. karena tidak satu akidah, Oh, tidak satu akidah. beda ya, Beda agama maksudnya. beda agama dan ya gitu deh. Berarti non muslim gitu ya. Dia masuk muslim. Oh, masih muslim. Masuk muslim ceritanya. Buat Oh, married. gitu. Untuk status biar bisa menikahin Menikah. Anda gitu ya. Iya. Baik. Kembali masalah penyakit tadi. Ya, untuk mendeteksi apakah ini adalah medis atau non medis, mungkin maaf boleh kaki selonjor, duduk kesini lagi kakinya. Oke. Seluruh sini. Untuk memastikan ini penyakit, mundur lagi. Ya, cukup. Relax ya, lemesin. Nah, kenapa kita cek seperti ini? Kata Nabi Sallam, inna syaiton yajri majrun syaitan, masuk aliran darah. Ini apakah ada faktor medis atau non medis? Kalau medis kan kita serang ke dokter. Tapi ini kita mendeteksi apakah ada gangguan jin atau sihir kan gitu. Nah, kita cek di kaki. Nah, di kaki ini di kelingking. Bismillah. Nah, ini kemungkinan ada gangguan di kaki. Sering kesemutan ya? Sering pegel, pernah kram waktu tidur. Ya, ini ada gangguan non medis di kaki. Sekarang kita cek lagi di kepala. Nah, ini bermasalah kepala. Bisa sering pusing, bisa suka blank atau nggak fokus, atau gampang lupa, atau bisa pendarahan di otak, atau meningitis dan sejenisnya. Nah, ini kemungkinan ada gangguan non medis. Nah, kemungkinan ada nggak salah satu tanda tadi yang saya tanyakan? Apakah sering sakit kepala? Semuanya. Semuanya. Masya Allah. Berarti yang dirasakan sering sakit kepala, suka blank, nggak fokus, Iya. gampang lupa. Karena memang aku kurang tidur juga sih Oh, iya. orangnya. Berarti gampang lupa kan? Iya. Tapi duit nggak pernah lupa kan? Iya, lupa. Baik. Udah cek sekarang di daerah leher sini. Sering tegang leher sini ya? Bang. Iya. Asam lambung suka naik, dada sering nyesek. Iya. Iya, ini ada indikasi psikis, penyakit psikis karena tekanan batin, kesel, marah dengan keadaan. Ya. Entahkah ke suami, entah ke kakaknya, entah ke anaknya, entah ke siapa. Ya, betul. Marah ke siapa? Enggak Ya, tahu. ke semuanya. Ke semuanya juga. Nah, Semuanya dia suka marah. ini sering kesel ke kakaknya? Enggak sama dia. Oh enggak, karena jauh ya. Sering kesal ke orang tua? Enggak juga sih. Sering kesal ke Kakak yang mantan lain. suami? Pernah nggak dulu waktu? Itu mah udah, aduh siapa ya? Lupa sih. Dulu Pak. Ini udah nggak mau tahu lagi Nggak itu mau mah. tahu. Iya jelas nggak mau tahu. Tapi pertanyaan saya ini ada keterkaitan penyakit. Karena penyakit itu sumbernya pasti ada jelas. Bisa karena kesal dulu sama suami, mantan suami, karena perilaku yang KDRT, atau mungkin nggak memberikan nafkah. Bagi perempuan sensitif. Nah biasanya bikin kesel, sering gergetan, gitu. Iya atau enggak? Nah itu jadi asam lambung suka naik, dada sering nyesek, tegang leher, kepalanya sering pusing, sempoyongan, sehingga yang dirasa hidup segan mati tak mau gitu. Nah terasa kan ketika dia ini sama suami itu pingin cerai, pingin pergi dari kehidupan ini. Bahkan pernah nggak pingin bunuh diri? Pernah kan? Pernah ingin mengakhiri diri? Untuk pernah mengiris tangan? Enggak sih kalau sampai Minum ngiris. obat? Enggak juga. Baik, kita cek lagi di daerah dada. Nah, sering gelisah nggak jelas. Iya atau enggak? Sering galau. Galau. Tahu galau nggak? Gue kenapa ya? Sorry. Karena semua yang disebut Ustaz semua berasal dari Galau. Nah itu. Sekarang kita cek di daerah daerah sini selangkangan dan rahim dan sekitarnya. Titiknya di sini. Bismillah. Ditutup ya. Ketika pipis terkadang nggak anyang-anyangan. Iya. Terkadang
kayak ada panas pipisnya. Jarang Kayak sih. jarang. Baik. Sering nyut-nyut di area sini? Iya. Maaf dulu waktu sama suami. Setiap hubungan terkadang nggak nyaman. Bisa perih, bisa nyaman, bisa nggak enak. Selalu nggak enak. Ada dua kemungkinan kalau perempuan sering nggak enak gitu. Satu, karena ada gangguan jin daerah sini. Dua, bisa juga sakit hantu di sini. Perempuan sakit hantu di sini mempengaruhi ke sini. Dia turun ke sini, jadi kering, perih, rasa nggak nyaman ketika hubungan. Tapi anehnya ketika yang lain enak, gitu. Tapi ke suami nggak enak. Yang halal itu cara setan. Gitu. Sekarang kita cek daerah lambung, kaki tangan gini. Nah, relax. Bismillah. Mundur lagi, maaf ya, mundur lagi. Lambungnya bermasalah. Asam lambung suka naik, gas suka naik, sering begah, Iya. makan Oke, sedikit kayak penuh, makan banyak juga cepat lapar. Kok semuanya dirasa? Cacingan nih kayaknya ya. Kenapa ya dokter? Suram banget. Iya. Itu indikasi ke arah non medis dan psikis ada dua. Sekarang kita cek lagi ke arah sana. Hadap sana, pinggang sini. Nah, kenapa kita cek ini detailnya biar kita tahu bahwa detailnya penyakitnya sumber dari mana gitu. Relax. Bismillah. Iya, kembali lagi dulu. Pinggangnya bermasalah. Kemungkinan ini ada kaitan dengan masalah krikit cool sama suami dulu. Nah, ini ada kaitan dengan ini sebelum menikah pernah pacaran dengan selain dia? Pernah Berhubungan. Iya, pernah pacaran selain suami? Ya, pernah. Pernah. SMP. SMP. Setelah nikah juga sama suami ada pacaran juga selainnya? Enggak. Atau ada yang suka sama Mbak Yupi? Menikahnya juga menikahnya juga bukan karena ini kalau diceritain kisah lainnya itu kayak dia tuh memang dipengaruhi jin, dia tuh diculik gitu loh. Dihipnotis gitu ya? Iya, dari umur 17 tahun dia tuh diambil dari keluarga gitu, dan 10 tahun dipisahin sama keluarga gitu. Oh gitu. Berarti ini jelas dari korban dari kekerasan mental dan juga kekerasan magic gitu ya. Iya, bisa. Dipengaruhi Kan dulu jejak. kita kan nggak ngerti hal gitu ya, sampai ke Baik. dukun lah, ke ini lah gitu. Memang susah sekali diambil karena dianya juga ritual-ritual seperti Baik. itu. Gitu. Ini di pinggang tadi untuk apa? Untuk menutup jodoh. Susah untuk menikah. Jadi dingin ketika laki-laki datang, ini suka dia enggak, ini suka dia yang suka ini enggak. Terasa enggak kayak gitu? Enggak, ini sih enggak nyari. Enggak terlalu Dianya asik. udah Males gitu dia itu dari. Iya, intinya malas Heeh. untuk ke arah pernikahan tadi. Karena ini sudah diikat. Nah, jodohnya diikat. Gitu. Pertanyaannya, mau dapat jodoh lagi? Ya mau lah. Sampai kerja mulu. Susah nyari nafkah, pinginnya dinafkahin gitu ya. Iya. Baik. Sering lemas, gak ada masa tiba-tiba lemas. Terkadang lagi nyaman tiba-tiba berubah jadi nyaman gitu ya. Baik. Tiba-tiba marah. Tiba-tiba marah. Oh iya. Ini sebenarnya ini kan kekerasan mental Iya, dia sebenarnya. tuh kalau Pola dong gue. iya kalau maksudnya kalau lagi biasa gini ya, dia kesel marah, tapi setelah itu baik lagi ke kita, Ya, kitanya itu masih sakit namanya hati gitu. berkeperbiaan ganda. Itu gue pola. Bukan bipolar sih. Karena ini sebenarnya dari kecil kan ibaratnya hidup bukan kondisi biasa dan normal. Karena dari kecil saya udah diculik. Iya. Nah, itu menunjukkan kalau anak-anak perempuan seharusnya usia itu tumbuh kasih sayang berkembang, maksud saya berkembang penuh kasih sayang dengan kedua orang tua, dengan keluarga, tapi justru penuh dengan tekanan dan ancaman. Nah, dari situlah timbul nanti biasanya terkadang kurang percaya diri, terkadang negatif thinking muncul dalam arti kalau saya melakukan ini nanti takut salah, kalau melangkah begini, kalau bisnis apa takut bangkrut, selalu begitu ya. Itu namanya
akibat daripada pola asuh yang kurang tepat, kurang ketat secara agama, kurang bagus dalam hal keagamaan dan akhlak. Jadi ke situ. Nah, begitu juga kekerasan kaitan dengan orang lain juga, di sekolahkah atau di temankah, itu juga mempengaruhi secara perilaku dan secara psikologis. Nah, jadi ini pengaruh semua. Nah, jadi kesimpulannya ini ada dua kemungkinan. Satu, bisa kena santet atau sihir. Nah, kedua, bisa kaitan dengan masalah psikis, mentalnya terganggu. Nah, ini barangkali perlu disembuhkan. Insya Allah nanti bisa sembuh. Yang penting Mbak Yupi-nya mau sembuh. Pertanyaannya mau sembuh atau enggak? Mau dapat jodoh atau enggak? Pengen bahagia atau enggak? Nah, kalau mau, ya insya Allah nanti ada jalan. Kata Allah, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kuluda dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang penting kita ada kemauan sembuh. Kalau kemauan sembuh, insya Allah cepat sembuh. Karena Allah katakan, ana inda dhani abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau Mbak Yupi mau sembuh, Yuki mau sembuh, insya Allah nanti Allah memberikan kesembuhan. Paham ya? Nah, yang penting tadi. Nah, kemudian kedua, lakukan yang terbaik. Pertama, harus tobat nasuha. Karena semua penyakit yang Mbak Yuki rasakan itu semua penyakit karena pola kita yang salah. Mungkin dulu kurang ke agama, kurang belajar agama, kurang melakukan sholat, kurang zikirnya, kurang baca Al-Qur'annya, sehingga ya sekarang Allah uji. Kata Nabi SAW, al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jaza. Musibah demi musibah, sakit demi sakit kita rasakan, wal ahzan, kegoncangan jiwa, fit dunia, di dunia sebagai jaza, balasan dosa. Nah, dosa itu dahsyat sekali. Makanya mohon dalam masalahnya tobat nasuha. Oke, mau tobat nasuha? Mau tobat nasuha? Maulah. Nah, tobat satu, sholatnya udah mulai diperbaiki, kemudian dekat sama Allah. Karena kalau mencari kebahagiaan selain cara Islam, selain cara Allah, itu akan mendatangkan, walaupun itu kita senang, walaupun kita enak, tetapi Allah melahirkan kegoncangan jiwa lebih dari itu. Walaupun Mbak Yuki nyanyi begini, rasanya pada saat itu enak, tapi endingnya tetap aja goncang lagi. Iya atau enggak? Makanya banyak orang-orang yang menghibur orang, tapi dirinya nggak terhibur. Setuju atau tidak? Banyak kan orang-orang yang suka menghibur orang, nyanyi, joget, gini, tapi dirinya gak terhibur. Dirinya lari ke narkoba, lari ke minum, lari ke macam-macam. Nah, itu akibat dari apa? Karena pola mencari kebahagiaan di luar pada sunnah Nabi SAW. Nah, Mbak Yupi bisa sembuh dengan tuntas, bisa bahagia dengan tenang ke depan kalau cepat lari kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, langsung lari kepada Allah. Itu cara yang terbaik, efektif. Do you understand? Yes. Baik. Dulu diasuh oleh kedua orang tua utuh dari kedua orang tua. Kemudian berpisah dengan kedua orang tua pada usia berapa? 16 tahun. Berarti masa SMP. SMA kelas 1. Kelas 3. Oh, kelas 3. Diculik sama seseorang itu karena cinta. Dikulik tiba-tiba. Kenapa? Dia tuh awalnya Siti benci banget sama dia, tiba-tiba jadi cinta banget gitu. Cinta banget karena apa, pegang barang apa gitu ya. Iya, berarti itu ada indikasi pengasihan. Ada pengasihan, tadinya benci tiba-tiba cinta secara seketika. Jadi lupa ilmu keluarga. Nah, ya ketika cinta seperti itu, maka darah pun jadi lupa keluarga, lupa saudara, bahwa hidupku hanya ingin bersama dia. Hidup aku ya bisa bermakna apabila bersama dia. Yang lain itu adalah enggak benar. Karena orang tua enggak mendukung saya, orang tua saya tinggalkan.
kakakku yang menasihatin aku musuhin dia. Bahwa hidupku aku bisa bahagia, aku bisa terbang bersama dia. Terasa nggak gitu? Nah itu kalau memang kondisi ketika jatuh cinta yang benar tadi, ketika cinta yang dibangun karena magic itu lain lagi, karena terpaksa. Rasa ini dia kayak diikat aja oleh magic itu. Walaupun sebenarnya nggak bahagia, nggak tenang, justru kondisi goncang. Walaupun kepikiran dia. Terasa nggak kayak gitu? Takut jadi rasanya. Ada rasa takut, perasaan ketakutan, tiba-tiba senang aja sama dia, tiba-tiba benci, tiba-tiba nggak enak. Iya atau enggak? Jawab iya atau enggak. Iya. Katakan sejujurnya, nggak ada dosa di antara kita. Baik. Itu kalau lihat dari tadi kan ada gangguan dari kaki, selangkangan, kemudian pinggang, di daerah lambung, kemudian daerah dada, sering gelisah nggak jelas kan, sering nyesek kan. Nah itu makanya ini ada dua, ada magicnya, black magic, kan kedua ada kaitan dengan psikis. Psikis itu kan perlakuan tadi yang tidak wajar. Layaknya seorang anak itu tumbuh kasih sayang, tumbuh dengan kehangatan kasih sayang dari keluarga, tapi ini mungkin kurang. Saya tidak mengatakan tidak sama sekali, mungkin kurang. Nah dari situlah kurang percaya diri. Nah, kemudian negative thinking itu. Karena dari itu aja, padahal dia itu kan anak bungsu, jadi Disayang. sebenarnya disayang banget gitu. Jadi pas kenal sama ibu ya berubah semuanya gitu. Ya. Makanya kita tuh tidak mengenal ini tuh ya saya gitu ya, ini adik saya atau bukan sih gitu, karena kelakuan itu nggak begini gitu. Iya, berarti sebenarnya kan posisi dari kedua orang tua sih baik-baik aja, tapi karena ada seseorang yang memperlakukan dengan cara Berubah tidak benar gitu. tadi berubah. Iya, bisa faktor magic atau bisa memang karena aku sayang sama dia, kita nggak tahu. Yang menjawab semua itu adalah hatimu. Karena aku bisa ngerasain waktu dia tinggal di Jakarta kan, ya aku juga kerja di Jakarta. Kalau aku datang tuh kayak pengen tolongin gitu, kayak rasa gitu, tapi ya nggak bisa gitu. Iya. Dan saya pernah tinggal bareng sama dia gitu sengaja. Ya nggak wajar lah, apapun lagi nggak ada duit dia disiksa, lagi apa disiksa gitu. Oleh Pas suaminya. lagi hamil lagi. Luar Baik. biasa deh. Intinya ini perubahan demi perubahan ketika ketemu sama sang laki-laki itu ya. Baik. Sekarang puasa atau enggak? Enggak puasa. Baik. Boleh minta tolong air putih di sini. Karena enggak puasa, mungkin saya pakai metode air biar tidak terjadi kesurupan. Nah, ini teknik ruqyah biar tidak kesurupan. Kalau kesurupan enggak enak nanti. Makanya ini metode ruqyah tanpa kesurupan. Sembuh, keluar jinnya, tapi tidak harus kesurupan. Muntah, lepas, terus. Satu muntah, lepas. Terus, satu muntah, lepas, Mek. Semua di kepala. Semua